Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dewi Masyitoh selaku dosen pengampu mata kuliah AIK kelompok C2, dan yang saya hormati teman-teman sekaligus hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang insya Allah ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Hanifah Puji Lestari untuk menyampaikan sedikit materi dengan judul manfaat puasa dalam perspektif kesehatan. Seperti yang kita ketahui, puasa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Sang Pencipta yang memang diperintahkan kepada kita. Maka perintah itu pun kita laksanakan sebagai bentuk ketaatan dan menjunjung tinggi segala perintahnya bagi umat muslim. Nah, puasa ini juga merupakan sebuah ibadah yang wajib dijalani setiap hari selama bulan Ramadan. Bukan begitu, teman-teman? Nah, selain itu, seperti yang selama ini kita kenal, mungkin dulu kita tahu dari kakek nenek kita bahwa ibadah puasa ternyata juga dipercaya sebagai metode penyembuhan paling kuno yang sudah digunakan oleh berbagai umat dan bangsa sepanjang perjalanan sejarah. Karena itu, pastilah terdapat banyak manfaat puasa bagi kesehatan. Nah, akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, agar berpuasa dapat berjalan lancar, ada beberapa fakta kesehatan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah puasa ini jika tidak dilakukan dengan sehat, ternyata puasa dapat melemahkan tubuh dan membahayakan kesehatan. Namun sebaliknya, puasa yang sehat dapat bermanfaat secara psikis dan fisik. Lalu, apa saja manfaatnya? Mari kita bahas bersama-sama. Manfaat yang pertama ialah menjaga berat badan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu manfaat ini. Ya, karena yang terjadi di masyarakat, puasa ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar bagi orang-orang yang ingin diet atau kurus. Kalau dilihat, enak ya, dapat pahala kurus, dapat badan kurus, dapat juga pahala puasanya. Lalu bisa mengapa demikian? Karena saat kita puasa terjadi pembakaran lemak. Pembakaran lemak inilah menjadi energi pembantu untuk mengurangi berat badan dan juga mengurangi tingkat kolesterol. Penurunan berat badan akan berdampak baik untuk mengendalikan diabetes dan juga tekanan darah. Di sisi lain, berat badan memang akan turun jika kita tidak makan dan tidak mendapat asupan kalori selama berpuasa. Namun, bisa kembali naik begitu kita berbuka puasa. Hal ini dikarenakan ketika kita puasa, kita kehilangan cairan, tetapi bukan berat badan substansial. Terlebih ketika berbuka puasa, kita justru melampiaskan nafsu makan. Jadi perlu diingat ya hadirin sekalian, berbukalah dengan porsi secukupnya. Kemudian manfaat yang kedua ialah membersihkan racun yang tertumpuk di dalam tubuh atau racun yang baru masuk melalui makanan yang terkontaminasi. Mengapa bisa demikian? Karena ketika berpuasa,
zat beracun yang tersimpan akan berpindah ke hati dalam jumlah besar. Nah, kemudian di sanalah zat-zat tersebut mengalami oksidasi atau peristiwa pelepasan elektron, baik melibatkan oksigen atau tidak, dan bisa dimanfaatkan dengan mengeluarkan unsur racun dari zat-zat tersebut. Maka hilanglah racun yang ada dan langsung dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan atau feses. Kemudian manfaat yang ketiga sebagai teknik pengobatan yang paling manjur, paling sedikit resikonya adalah mengobati berbagai macam penyakit yang terus berkembang tentunya. Hal ini terjadi karena puasa meringankan beban dalam sistem sirkulasi. Begitu juga dapat menurunkan kadar lemak dan asam urat dalam darah, sehingga tubuh pun terjaga dari kemungkinan terjadinya pembukuan pada pembuluh arteri, encok, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan masalah nutrisi, sirkulasi tubuh maupun penyakit jantung. Nah, berbicara tentang penyakit jantung, ternyata puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung. Hadirin sekalian, pasti sudah pernah dengar bahwa penyakit jantung dianggap sebagai penyakit utama kematian di seluruh dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Yaitu dengan mengubah pola makan dan gaya hidup menjadi cara paling efektif untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Berpuasa dikaitkan dengan resiko penyakit jantung koroner yang lebih rendah dan dapat membantu menurunkan tekanan darah, trigliserida, dan kadar kolesterol. Hadirin yang dirahmati Allah, selain aturan berpuasa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, berbuka dengan memakan kurma atau buah-buahan yang manis ternyata dapat mengontrol gula darah yang terkandung dalam kurma dan akan cepat mengembalikan stamina tubuh. Anjuran berbuka dengan memakan kurma ini sudah jelas dan tertuang dalam hadis. Artinya, jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma kering, karena hal itu mengandung keberkahan. Sudah jelas ya teman-teman. Nah, jika tidak ada, maka berbukalah dengan air, karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sebaliknya, jika saat berbuka puasa kita mengonsumsi makanan yang mengandung zat protein dan lemak, maka untuk mencerna dan menyerap makanan sendiri ini memerlukan waktu yang lama, sehingga kebutuhan tubuh terhadap energi dalam waktu cepat pun tidak bisa terpenuhi. Nah, dari pemaparan tadi adalah sedikit gambaran yang menerangkan sebagian dari sisi hikmah syariat dan faedah yang didapatkan saat kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpuasa. Karena meskipun ibadah pada dasarnya adalah simbol ketaatan, namun di sisi lain ia juga memberikan manfaat kepada manusia yang diwajibkan untuk melakukannya. Selain itu, penting untuk tetap mengendalikan makan pada saat kita tidak berpuasa. Kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup energi seperti serat, protein, karbohidrat, dan lemak dalam jumlah yang seimbang. Pola makan yang sehat dan seimbang serta asupan cairan yang cukup akan membantu menjaga berat badan kita tentunya. Namun perlu diingat hadirin sekalian, bahwa puasa dapat menjadi berbahaya ketika kita melakukannya tanpa makan sahur atau saat kondisi tubuh tidak sehat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya harap bisa menjadi perhatian untuk hadirin sekalian. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.